Yes, Indonesia lolos. Papa Tola botak, potong rambut. Indonesia lolos 16 besar. Lihat saja nanti, Indonesia yakin lolos 16 besar. Come on, Indonesiaku, come on. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Papa Tola TV, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, kapanpun kalian menyaksikan video ini. Video ini Papa Tola buat setelah selesai pertandingan Indonesia versus Jepang yang berkesudahan dengan skor 3-1 untuk keunggulan Jepang. Kita tahu bahwa di pertandingan terakhir di grup D ini, Jepang tentu saja juga punya ambisi untuk memenangkan pertarungan karena mereka harus menjaga peluang bisa lolos ke 16 besar, seperti juga Indonesia yang harus juga meraih poin untuk lebih mengamankan posisi menuju 16 besar. Timnas Jepang memetik kemenangan krusial ya di pertandingan terakhir grup D ini, di mana The Samurai Blues skor 3-1 berkat 2 gol dari Ayase Ueda, striker nomor 9 mereka, dan tambahan gol dari bunuh dirinya Justin Hapner ya. Indonesia beruntung bisa mencetak gol balasan melalui Sandy Walsh di penghujung babak kedua di pertandingan ini. Sobatku, seperti kita ketahui bahwa dari skema permainan Sintayong memainkan formasi 3-4-3, di mana barisan belakang kita dijaga oleh center back Jordi Amat, dan kemudian di kanan ada Rizky Ridho dan di kiri ada Sandy Walsh. Kemudian di tengah di midfielder tengah ada Justin Hapner duet dengan Ivar Jenner. Kemudian di kanan ada Yakub Sayuri dan juga di kiri ada Pratama Arhan. Untuk barisan depan Sintayong mempercayakan trio Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk dan Yakub Sayuri. Oke, sesuai skema tidak ada masalah sebenarnya. Bukan Yakub Sayuri, Egy Maulana Fikri ya di depan ya, karena di kanan tadi midfielder itu Yakub Sayuri. Namun begitupun kita tahu bahwa sejak peluit pertandingan dibunyikan, justru Jepang tampil impresif, berani melakukan serangan sampai kemudian mereka punya peluang di babak pertama di menit ketiga, di mana Jordi Amat menjatuhkan Ayase Ueda ya, Ayase Ueda yang sangat lincah di kotak penalti, dan tentu saja VAR mengkonfirmasi bahwa itu adalah pelanggaran dan penalti. Ini yang membuat sedikit kita mungkin down ya, apalagi pemain-pemain yang awalnya punya semangat yang menggelora, kemudian baru berjalan 3 menit saja kita sudah dapat penalti. Dan gol cepat tersebut tentu membuat Jepang percaya diri, meskipun mungkin di awal mereka masih berhati-hati dengan Indonesia, tapi ketika mereka mendapatkan gol di menit ketiga, percaya diri meningkat dan terus-menerus mereka melakukan serangan, mengurung pertahanan Indonesia di babak pertama. Sangat sulit bagi Indonesia untuk bisa merebut bola dan mengalirkan bola ke depan. Kita tahu bahwa Jepang memainkan midfielder yang begitu mengunci sektor area tengah permainan ya. Jadi Jepang tidak terlalu mau melebar ke sayap, ke kanan atau ke kiri, tapi mereka mengunci lapangan tengah dan mengalirkan bola melalui lapangan tengah. Dan ini tentu saja membuat sedikit panik barisan belakang Indonesia di babak pertama. Ya, kepercayaan diri Jepang meningkat dan kita tentu saja sedikit kesal juga ya bagi kita yang menonton, kenapa Jordi Amat harus melakukan kesalahan itu ya. Tapi sudahlah, sudah selesai, sudah terjadi penalti, dan luar biasa Indonesia mampu bertahan di tengah gempuran Jepang di babak pertama. Habis-habisan kita diserang ya. Duet striker mereka luar biasa kencangnya. Pemain nomor 9, pemain nomor Endo lagi. Lemas ya. Babak kedua Indonesia coba tampil lebih berani mengambil inisiatif serangan. Kita berani bermain terbuka dan mulai melakukan serangan demi serangan di awal babak pertama. Namun kejadian lagi sobat di menit 52 ya. Baru beberapa menit babak pertama, umpan tarik Ritsu Doan ini yang sangat kencang tadi yang saya bilang, berhasil diceploskan Ueda yang tidak terkawal bek Indonesia sama sekali. Dan itu bagaimana tadi di sektor kanan gawang Hernando Ari, dengan enak sekali Ritsu Doan mengasih umpan datar, dan di tiang jauh
Ada Ueda dengan santai saja dia menceploskan gawang ke gawang, bola ke gawang. Oke, tertinggal 2-0, Indonesia mulai menaikkan tempo permainan. Dan luar biasanya kita di menit 88 mencetak gol melalui Justin Hubner. Tapi sayangnya gol itu di gawang sendiri karena menghalau tembakan Ueda Ayase. Ada sedikit harapan ketika ada informasi dari VAR ada offside ya, namun ternyata setelah dilihat lagi ternyata adalah onside ketika bola berada di sayap kanan dikuasai oleh Jepang, sobatku. Oke, meski tertinggal 3-0 tidak membuat Indonesia tampil menyerah, tetap bermain di sepanjang injury time dan luar biasa kita mampu mencetak gol berkat umpan panjang melalui lemparan bebas Pratama Arhan. Top Pratama Arhan. Semoga saja lemparan bebasmu ini menjadi satu nilai pembeda ya di setiap pertandingan Indonesia dan juga menjadi nilai plus bagi Arhan Pratama sebagai pemain. Dan diterima Sandy Walsh ya, dan bola dicocor pelan saja ke gawang Zion Suzuki. Indonesia dapat poin 1. Oke sobat, kita kalah tapi jangan putus asa. Kita masih punya peluang dengan adanya gol tadi dari Sandy Walsh membuat kita memang minus 3 ya. Kita memang minus 3, poinnya poin 3 tapi kita minus 3. Kita memasukkan 3 gol dan kemasukan 6 gol. Masih ada sisa 2 pertandingan sobat. Apakah memungkinkan tim nasional Indonesia lolos ke 16 besar? Masih memungkinkan. Dengan catatan 1, di grup E besok Yordania mampu mengalahkan Bahrain dengan skor minimal 2-0. Karena dengan 2-0 di mana Bahrain tidak cetak gol ya, maka kita selisih golnya sama, minus 3, tapi kita menang agresivitas gol. Kita cetak gol 3, Bahrain cetak 2 gol. Namun yang lebih aman sebenarnya adalah Yordania mengalahkan Bahrain dengan skor atau selisih 3 gol. Kalau itu yang terjadi, berapapun gol yang dilesakkan Bahrain, kalau kemudian skornya adalah selisih 3, kita lolos. Kenapa? Karena gol kita minus 3 dan Bahrain tentu akan menjadi minus 4. Kita lolos menjadi salah satu peringkat 3 terbaik 4 atau peringkat 3 terbaik 3. Dengan catatan kalau itu yang terjadi kita langsung lolos. Kalau tidak maka kita menunggu pertandingan terakhir di grup F di mana Oman akan bertanding menghadapi Kyrgyzstan. Oman saat ini punya poin 1 dan dia tentu akan tampil habis-habisan untuk mencuri kemenangan atas Kyrgyzstan untuk membuka peluang dia masuk ke 16 besar. Kalau yang terjadi adalah hasil seri atau draw, maka Indonesia lolos ke babak 16 besar. Yes, Indonesia lolos. Papa tola botak, potong rambut. Indonesia lolos 16 besar. Lihat saja nanti, Indonesia yakin lolos 16 besar. Come on, Indonesiaku, come on. Kalau Oman lolos, ya. Kalau Oman menang, maka Oman yang lolos sobat. Maka besok harapan kita adalah Bahrain kalah dari Yordania 3-0. Atau kalaupun Bahrain seri atau menang, maka harapan kita ada di pertandingan berikutnya di grup F. Itu saja sobat, review pertandingan review hasil pertandingan Indonesia versus Jepang dan juga peluangnya. Mudah-mudahan saja informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian sobatku. Terima kasih yang sudah memberikan dukungan untuk timnas Indonesia, doa dan dukungan, apalagi para penonton yang hadir langsung di stadion. Luar biasa. Saya tahu bagaimana perasaan kalian di sana, tapi tetap berikan dukungan untuk timnas Garuda Indonesia. Semangat Indonesiaku, semangat timnasku, semangat sepak bola Indonesia. Go, 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 go. Masih ada peluang, masih ada harapan. Amin. Bismillah. Kita doakan saja. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillah, Indonesia bisa lolos 16 besar. Sampai jumpa di video berikutnya. Siu, siu, siu.